Mintalah baptisan Roh Kudus itu sekarang. Saya akan ajak Anda berdoa sekali lagi. Setelah saya bilang amin, saya minta seluruh ruangan, seluruh maursiarum, semua orang di gedung ini berbicara bahasa roh semuanya. Dan ketika itulah Roh Kudus dicurahkan pada mereka yang belum menerimanya. Tidak ada orang bisa bicara bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, apapun juga. Saya ikat semua bahasa, terikat di sorga. Saya lepaskan bahasa roh ini. Tidak ada orang bisa bicara bahasa Indonesia, Inggris, Chinese, apapun juga. Saya ikat semua bahasa, terikat di surga. Saya lepaskan bahasa roh ini. Dari Yesus datangnya yang membaptismu dalam Roh Kudus. Dan semua orang tidak boleh berbahasa manusia kecuali berbahasa lidah yang akan diberikan secara spontan oleh Tuhan Yesus. Saya saja seorang yang memberi instruksi dalam bahasa Indonesia. Anda siap? Katakan, Tuhan Yesus, katakan, saya haus akan Roh Kudus-Mu. Saya perlu, saya minta dilengkapi, dipenuhi. Saya ingin jadi saksi-Mu di rumah sampai kemana-mana. Saya mau dibaptis sama Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa doa. Saya percaya janji ini diberikan untuk saya. Saya minta dalam nama Yesus. Yesus, saya haus. Yesus, saya haus. Yesus, saya minta. Dan saya minta di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua. Saudara, satu pengalaman yang dibagikan oleh pendeta Stephen Tong, waktu dia KKR di Rusia, waktu itu komunis berkuasa, sehingga mereka tidak bisa acara KKR di luar seperti ini. KKR-nya di gedung-gedung bawah tanah. Lalu orang Rusia hadir tidak ngerti bahasa Inggris. Stephen Tong tidak tahu bahasa Rusia, hanya bisa bahasa Inggris. Nah, maka pakai penerjemah. Maka KKR hari pertama, khotbah Inggris, translate Rusia. KKR kedua, khotbah bahasa Inggris, translate Rusia. Hari ketiga KKR sudah mau jalan, mau khotbah, tunggu-tunggu penerjemahnya tidak ada. Di mana? Berita datang sudah ditangkap orang komunis. Sekarang khotbah sudah mau mulai. Pak Tong tidak tahu bahasa Rusia, pendengar tidak tahu bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Beliau berdoa, Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah. Saya akan berkhotbah dalam bahasa Inggris. Lalu dia naik mimbar dan dia khotbah dalam bahasa Inggris. Dia begitu khotbah dalam bahasa Inggris, anehnya semua yang dengar ini perhatian sekali. Selesai khotbah, mereka datang pegang tangan dan mereka bilang, Pak Tong, kalau tahu Bapak bisa bahasa Rusia sebagus ini, hari pertama kedua tidak perlu penerjemah. Percuma yang terjadi. Berarti dia berkhotbah dalam bahasa Inggris, tapi yang didengar itu bahasa Rusia. Nah, saya percaya pengalaman seperti itu lebih cocok dengan pengalaman para rasul di Kisah pasal 2 daripada bahasa roh yang hanya itu tidak ada arti sama sekali. Ya. Nah, karena itu maka terlalu banyak penyimpangan bahasa roh termasuk di gereja-gereja. Jadi saudara, jangan ingat ya, saudara periksa daftar karunia seluruhnya. Karunia ini. Lihat seluruh daftar karunia. Dari semua daftar karunia, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu paling terakhir. Paling terakhir. Kenapa dua-dua paling terakhir? Karena karunia yang lain itu bisa lakukan sendiri. Dua karunia terakhir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Mengapa?
Kalau karena karunia mengajar, saya bisa mengajar, tidak butuh yang lain. Kalau karunia beritakan Injil, saya bisa beritakan Injil, tidak perlu yang lain. Tapi bahasa roh tidak bisa dilakukan tanpa menafsirkan bahasa roh. Tapi menafsirkan bahasa roh tidak bisa kalau tidak ada bahasa roh. Kalau tidak ada bahasa roh, kalau tafsir apa? Maka dua karunia ini itu berdempet dan diletakkan pada urutan yang paling akhir. Yang diletakkan pada urutan paling akhir artinya karunia yang paling tidak penting. Jadi kalau saya punya karunia untuk berkhotbah dan mengajar, mau tukar dengan bahasa roh, minta maaf, saya tolak. Jadi kalau saudara tidak punya karunia bahasa roh, tak usah kecewa. Saudara tetap anak Tuhan. Lihat, mungkin saudara punya karunia yang lain. Kobarkanlah pelayanan saudara melalui karunia yang ada, daripada kepengen dengan karunia orang lain yang justru banyak bisa dipalsu oleh banyak orang. Ya.